Jendela transfer musim panas 2021 menghasilkan banyak sekali kejutan. Yang terutama tentu saja kepulangan Cristiano Ronaldo ke Manchester United dan kembalinya Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Itu terjadi setelah Lionel Messi memastikan transfer ke PSG. Halo, ketemu lagi dengan berita bola terbaru gilabola.com. Jangan sampai ketinggalan, klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya. Semua kehebohan soal Ronaldo, Griezmann, dan Messi menyebabkan ada 11 transfer lain berlangsung secara senyap. Tidak memunculkan banyak berita atau liputan, tetapi berpotensi menjadi transfer penting di masa depan bagi klub tujuan. Nuno Mendes PSG. Kedatangan Nuno Mendes ke Paris Saint-Germain tidak semenghebohkan para pendahulunya, seperti mantan gelandang Liverpool Jorginho Wijnaldum, bekas winger Inter Achraf Hakimi, mantan kapten Real Madrid Sergio Ramos, bekas kiper Milan Gianluigi Donnarumma, legenda hidup Barcelona Lionel Messi. Mereka semua termasuk Galacticos. Nuno Mendes belum menjadi seorang Galacticos, tetapi ia berpotensi menjadi salah satu pemain besar pada masa depan, entah di PSG atau di tempat lain. Nuno adalah produk Akademi Muda Sporting CP di Portugal yang baru menaikkan kontrak profesional pertamanya pada tahun 2019. Dengan usia masih 19 tahun, dia sudah membuat 47 penampilan bersama Sporting, mencetak 1 gol dan 3 assist, serta memenangkan gelar juara Liga Portugal, serta 1 gelar piala domestik pada tahun 2021. Moise Kean, Juventus. Selain kepulangan Ronaldo ke Manchester United dan kembalinya Griezmann ke Atletico, sebenarnya transfer Moise Kean ke Juventus juga menyebabkan pemain kelahiran Vercelli, Italia itu kembali ke klub pertamanya. Moise Kean merupakan pemain jebolan Akademi Muda Juventus, masuk ke skuad utama raksasa Italia itu pada tahun 2016. Ia sempat tampil sebanyak 16 kali, mencetak 7 gol bagi La Vecchia Signora selama 3 tahun, diselingi 1 tahun masa pinjaman ke Verona. Striker Italia keturunan Pantai Gading itu kemudian dijual ke Everton pada tahun 2019 dan sempat membela tim utama sebanyak 32 kali sebelum dipinjamkan ke Paris Saint-Germain selama musim 2020-2021. Kini dia kembali sebagai pemain pinjaman ke Turin. Luuk de Jong, Barcelona. Banyak orang menaikkan alisnya tanda tidak percaya saat mendengar bahwa Barcelona mendatangkan Luuk de Jong dalam skema pinjaman dari Sevilla guna menggantikan kepergian Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Posisi Luuk de Jong dinilai tidak setara dengan Griezmann, apalagi dengan Lionel Messi. Satu-satunya keyakinan bahwa dia akan segera memperoleh tempat di skuad utama Barcelona adalah karena dia sama-sama Belanda dengan pelatih Ronald Koeman. Ini mengingatkan pada peristiwa saat Barca mendatangkan Martin Braithwaite pada tahun 2019 dari Leganes. Dinilai sebagai pembelian panik kedua setelah Braithwaite, Luuk de Jong kurang mengesankan, mencatatkan hanya 10 gol dan 2 assist selama membela Sevilla. Ronald Koeman akan memiliki tugas besar membuktikan bahwa pilihannya atas pemain Belanda 31 tahun itu tidak salah, usai mendatangkan pemain Belanda lainnya Memphis Depay sesaat sebelum kepergian Lionel Messi. Illas Moriba, RB Leipzig. 18 Agustus 2018 adalah hari di mana Illas Moriba menjadi pusat perhatian dunia. Sebelumnya, Moriba telah menjadi sebuah senjata rahasia yang dijaga sebaik-baiknya di Camp Nou, tetapi setelah dia mencetak hat-trick dalam kemenangan 5-0 atas Real Madrid, dunia mulai memperhatikan sang pemain. Dia mencetak 1 gol sundulan dan tendangan jarak jauh, tetapi yang terbaik dari semua itu adalah gol langsung dari titik kick-off di garis tengah lapangan. Pemain ini pernah dijuluki sebagai pemain bintang baru di Barcelona, tetapi mengalami perselisihan dengan manajemen klub soal permintaan gajinya saat pembaharuan kontrak pada musim panas 2021. Illas Moriba kemudian dijual ke Leipzig dalam sebuah langkah yang disesali banyak pihak. Emerson Royal, Tottenham. Barcelona berubah pikiran dan memilih untuk menjual Emerson Royal ke Tottenham setelah klub Inggris itu membuat tawaran kedua sebesar 423 miliar rupiah. Nilai 423 miliar tidak terlihat terlalu besar dalam dunia transfer akhir-akhir ini, tetapi sangat berharga mengingat situasi keuangan Barcelona saat ini.
Emerson yang baru saja dibeli 100% oleh Barca tidak ingin meninggalkan Barcelona dan telah memberitahu klub Catalonia itu soal ini, meskipun pihak manajemen klub mengakui bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk mengumpulkan dana dan memperbaiki situasi keuangan klub yang berbahaya. Emerson dibeli bersama 50-50 oleh Real Betis dan Barca pada tahun 2018 dari Atletico Mineiro. Pada Juni 2021, Barca mengeksekusi opsi untuk membeli 100% hak atas Emerson dan kemudian menjual dengan harga 423 miliar kepada Tottenham Hotspur. Salah satu alasannya, posisi yang disukai oleh Emerson sudah diisi oleh Sergio Des, dan masih ada dua pemain pelapis di depannya, yakni Sergi Roberto dan Oscar Mingueza. Hector Bellerin, Real Betis. Hector Bellerin pindah ke klub La Liga Real Betis dengan status pinjaman selama sisa musim 2021-22, menyusul kedatangan Takehiro Tomiyasu dari Bologna. Bellerin belum satu kali pun tampil untuk Arsenal musim ini, dengan Mikel Arteta lebih memilih Cedric Soares atau Callum Chambers dalam posisi bek kanan. Kepindahan Bellerin ke Inter sebenarnya menjadi rumor pada awal musim panas 2021, tetapi pemain berusia 26 tahun itu lebih memilih kembali ke Spanyol bersama Real Betis. Ademola Lookman, Leicester City. Transfer lain yang dilakukan secara senyap namun akan menjadi transfer penting adalah kepindahan Ademola Lookman ke Leicester City. Pemain Inggris ini pernah membela Charlton Athletic dan Everton sebelum pindah ke Leipzig pada 2018, tetapi berakhir dipinjamkan ke Fulham selama satu musim. Musim ini, 2021-22, dia kembali lagi ke Liga Inggris bersama Brendan Rodgers, yang diharapkan akan memberi sentuhan guna menyempurnakan posisinya sebagai winger. Salomon Rondon, Everton. Pelatih Everton, Rafa Benitez, pernah mengalami bekerja sama dengan Salomon Rondon di Newcastle United dan sang pemain tampil di atas rata-rata. Pemain asal Venezuela itu akan berusia 32 tahun pada akhir September 2021 dan dikenal cukup mahir dalam posisi penyerang tunggal, akan memaksa Dominic Calvert-Lewin untuk tampil lebih baik lagi di lini depan. Takehiro Tomiyasu, Arsenal. Mantan pemain Bologna ini didatangkan sebagai pemain bertahan guna memperkuat lini belakang Arsenal, semakin menyingkirkan fungsi Ainsley Maitland-Niles yang sudah beberapa musim kalah penting dari Cedric Soares dan Callum Chambers. Alex Kral, West Ham. Kedatangan Alex Kral dari Spartak Moskow memperkuat koneksi Ceko di lini tengah West Ham United. Sebelumnya, klub London di bawah asuhan David Moyes itu sudah memiliki Tomas Soucek sebagai gelandang bertahan dan juga Vladimir Koval, dan kini mereka mendapatkan pemain Ceko ketiga yang mahir dalam hal passing. Andre Frank Anguissa, Napoli. Ini adalah pemain Kamerun yang dipinjamkan ke Villarreal saat Fulham terdegradasi, kini menjalani satu masa pinjaman lain di Napoli. Usianya masih 25 tahun, jadi gelandang bertahan ini masih punya banyak waktu untuk membuktikan nilai dirinya di mata raksasa Eropa. Itulah semua dari gilabola.com kali ini. Klik tombol subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk berlangganan berita bola terbaru.